Buat kalian para profesional yang butuh laptop ringan, aman, dan tetap powerful buat kerja kantoran, Asus ExpertBook BG1408 CVA ini bisa jadi pilihan yang menarik. Laptop ini hadir dengan fitur keamanan kelas bisnis, performa dari prosesor Intel Core i5 Gen 13 yang sukses, serta desain tangguh berstandar militer. Tapi, apakah laptop ini benar-benar worth it dibanding pesaingnya? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Yo guys, Ragajet bersama Rahkrisna di sini, dan kali ini kita kembali mereview laptop bisnis dari Asus ExpertBook BG1408 CVA. Mungkin dari kalian ada yang nanya ya, kenapa sih kita perlu yang namanya laptop bisnis? Kenapa nggak laptop biasa kayak Asus VivoBook, yang mana biasanya harganya akan lebih murah? Nah, laptop bisnis itu didesain buat para profesional yang butuh perangkat yang lebih aman, lebih awet, dan lebih siap buat kerja kantoran. Misalnya nih, keamanan datanya itu dibikin jauh lebih ketat. Bodinya juga dibikin lebih kokoh karena ya pastinya orang kantoran bakal sering banget bawa laptop kemana-mana. Dan biasanya dia juga punya fitur keamanan ekstra. Fitur AI-nya pun jadi lebih komprehensif untuk para pebisnis. So, kalau kalian adalah seorang pekerja kantoran, manajer, atau siapapun ya yang butuh laptop tahan banting dan juga udah bisa diandalkan buat produktivitas, pastikan simak video ini sampai habis. Dan kita akan mulai dari bagian pertama, performa. Laptop ini menggunakan Intel Core i5 1335U dengan 10 core dan 12 thread, serta boost clock hingga 4,6 GHz. RAM bawaannya di 8GB DDR4 yang bisa di-upgrade hingga 32GB. Nah, untuk penyimpanan sendiri menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas 512GB. Kombinasi spek ini bisa dibilang sudah sangat mumpuni buat kebutuhan kantoran, yang mana ini pilihan yang oke banget buat para karyawan. Tapi tentu karena nggak ada sisi grafik atau semacamnya, ini bukan pilihan yang oke buat para gamers. Ya jelas, kan ini laptop khusus karyawan kan. Jadi kalau nyari laptop buat gaming ya mending TUF aja atau ROG sekalian. Oke. Tapi tenang aja, biar kamu lebih kebayang terkait performanya ini sebenarnya sejauh mana, kita juga akan mengadakan yang namanya pengujian, yang mana kita bagi menjadi pengujian sintetis, gaming, dan juga pengujian editing. Sebelum ke sana, kita bahas desainnya dulu. Asus ExpertBook BG1404 CVA hadir dengan tampilan profesional khas laptop bisnis. Nah, untuk bobot sendiri dia di 1,46 kg dengan ketebalan di 1,99 cm. Ini bikin laptop ini terasa ringan dan mudah dibawa. Material bodinya dirancang kuat dan sudah berstandar militer US MIL STD 810H dan juga National Institute of Standard and Technology atau NIST. Yang artinya laptop ini akan jauh lebih tahan terhadap benturan, getaran, hingga suhu ekstrim. Jadi kalau lo orangnya sering mobile ya, alias suka berpindah-pindah dan kayak pengen laptop yang lebih tangguh, yang nggak gampang rusak kalau jatuh, ya meskipun nggak mungkin sengaja dijatuhin sih. Nah, laptop ini pastinya akan cocok buat kalian. Untuk layar, ExpertBook membawa layar 14 inch Full HD IPS dengan refresh rate 60Hz. Layar yang udah cukup jernih buat produktivitas sehari-hari. Namun kecerahannya hanya 250 nits, yang berarti kurang ideal kalau dipakai di luar ruangan atau di bawah sinar matahari langsung. Selain itu, cakupan warnanya di 45% NTSC atau sekitar 62% sRGB, bikin laptop ini juga kurang cocok ya buat para editor profesional. Tapi buat kerja kantoran seperti bikin laporan, presentasi, browsing, layarnya ini udah tergolong oke. Nah, ini bisa menjadi alasan utama kenapa kalian bisa jadi lebih cocok menggunakan ExpertBook dibandingkan VivoBook. Meskipun tadi ya VivoBook lebih murah, faktor itu adalah keamanan. Karena memang ditujukan buat para expert yang bakal lebih sering berkecimpung dengan data-data rahasia kantor, makanya Asus ngasih ekstra keamanan buat si ExpertBook-nya ini. Untuk login aja kita dikasih dua pilihan. Ada fingerprint sensor di touchpad-nya buat login cepat, dan juga ada kamera IR atau IR dengan Windows Hello yang bisa dipakai buat autentikasi wajah. SD kamera dilengkapi dengan penutup fisik atau disebut dengan shutter yang bisa digeser untuk menutup ataupun membuka lensa kamera. Ini penting banget ya bagi lo yang kerja di perusahaan atau jadi profesional yang menangani data sensitif. Ya, hitung-hitung buat menghindari potensi kebocoran melalui kamera. Keamanan data pada laptop ini juga udah dipertimbangkan banget. Ini bisa dibuktikan dengan adanya chip TPM 2.0 yang bisa membantu laptop ini jadi lebih tahan terhadap yang namanya serangan cyber. TPM 2.0 ini berfungsi buat mengenkripsi atau mengunci data-data penting. Jadi misalkan nih, amit-amit
laptop lo kecurian atau disusupi hacker, mereka nggak akan bisa tuh yang namanya langsung akses data tanpa adanya kunci enkripsi yang tersimpan di dalam chip ini. Contohnya ya, kalau lo pakai aplikasi yang namanya BitLocker di Windows, si TPM 2.0 ini akan mengenkripsi atau mengunci media penyimpanan. Jadi kalau ada orang yang coba ya colok SSD dari laptop ini ke laptop lain, data di dalamnya akan tetap aman karena terkunci alias terenkripsi. Privasi pribadi lo juga terjaga berkat privacy shutter di webcam yang bisa mencegah potensi penyadapan kamera. Jadi kalau lo lagi meeting, apalagi meeting penting perusahaan dan nggak mau ada yang spy alias mengintip, ya bisa digeser aja, dimatiin, atau lebih tepatnya ditutup kamera dari laptopnya. Nggak lupa ada juga slot Kensington Lock buat keamanan fisik laptop. Jadi ya kalau lo lagi naruh laptopnya di meja atau ninggalin di kantor, Kensington Lock ini akan sangat membantu untuk mencegah dari pencurian. Selain itu juga ada BIOS kelas komersial, yang mana ini ada kata sandi pengguna yang bisa diatur lewat BIOS. Kemudian ada pelindungan kata sandi pengguna dari booting BIOS. Pembaruan keamanan BIOS dan driver pun akan diberikan selama 5 tahun dan keamanan ekstra dari McAfee selama 1 tahun. Ada juga fitur seperti Asus Endpoint Management Service yang memberikan kemampuan buat nge-manage perangkat secara remote, yang mana ini akan membantu perusahaan dalam mengelola keamanan secara endpoint dengan lebih efisien. Kemudian ada Cloud Integration, yang mana Asus mendukung penggunaan Microsoft atau Chrome OS untuk memastikan pekerjaan hybrid berjalan lancar, terutama dengan perpindahan beban kerja ke cloud. Kemudian ada Remote Device Management, yang mana dengan Asus Control Center dan IMS tadi, tim IT jadi bisa memantau dan mengatur perangkat dari jarak jauh. Dan mana ini juga bisa mengatasi challenge ya, untuk memanage perangkat yang dialami oleh, menurut survei ya, 95% karyawan IT. Selain keamanan, keyboard juga tentu jadi hal yang penting. Ya jelas nggak sih, masa kerja nggak pakai keyboard? Okay. Asus for Business memang serius menggarap laptop untuk profesional. Makanya keyboardnya dibikin nyaman untuk ngetik dengan key travel di 1,4 mm yang mana cukup dalam untuk pengalaman mengetik yang responsif. Ada fitur backlight keyboard juga yang disematkan biar tetap nyaman pas kita pakai di kondisi gelap-gelapan. Satu kelebihan lainnya, keyboard ini adalah spill resistant. Tapi kalau ketumpahan kopi ya wassalam ya. Biar kebayang terkait keyboardnya, kita langsung aja ASMR dulu. Pasangan keyboard yaitu touchpad juga dibikin udah nyaman di laptop ini. Ukurannya cukup lebar dan responsif dengan dukungan Windows Precision. Dengan fitur ini, touchpad kita bisa mendukung berbagai gestur multitouch seperti swipe 3 jari ke atas buat melihat semua aplikasi yang dibuka, swipe 3 jari ke bawah buat langsung balik ke desktop, atau gestur pin zoom ya buat memperbesar dan memperkecil tampilan seperti layaknya di layar sentuh. Jadi buat lo yang suka kerja tanpa mouse atau mungkin nggak sengaja lupa bawa mouse, si touchpadnya ini akan lebih intuitif dan responsif, alias ya lebih gampang dipakai dibanding touchpad biasa. Ini dia segmen yang pasti kalian tunggu-tunggu, yaitu pengujian performa. Kita mulai dari pengujian pertama ya, alias kita akan uji menggunakan aplikasi alias benchmark sintetis. Menggunakan Cinebench R23 ExpertBook BG1408CVA yang ditenagai dengan Intel Core i5 1335U mampu mencetak skor yang cukup tinggi untuk kategori laptop bisnis. Dalam 10 kali looping, laptop ini mendapatkan skor rata-rata di 5200 points. Kita juga tes kemampuan GPU-nya menggunakan 3D Mark Firestrike. Untuk kelas laptop bisnis sendiri, skor grafis ini tergolong cukup oke. Kemudian dengan 3D Mark Firestrike, laptop ini mendapatkan skor GPU di 3214. Ya, memang bukan yang terbaik, cuman masih bisa dimaklumi ya, mengingat laptop ini diperuntukkan untuk bisnis. Jadi kalau kita bandingkan dengan laptop gaming atau laptop Ryzen, ya lumayan KO sih. Tapi apakah laptop ini artinya nggak bisa dipakai render-renderan? Belum tentu guys. Biar nggak babi bu, mending kita buktiin aja pakai software testing Blender BMW. Hasilnya, ExpertBook menyelesaikan rendering tersebut dalam waktu 9 menit 2 detik. Nah, biar mendekati kondisi real, kita juga tes render di software Premiere Pro. Untuk rendering video di resolusi Full HD, yang mana durasi videonya di 5 menit, dan editingnya juga simple, cut to cut only, ExpertBook perlu waktu sekitar 7 menit 25 detik untuk menyelesaikan rendering tersebut. Kemudian, untuk video resolusi 4K, durasi 5 menit, dan editing cut
cut to cut juga, laptop ini perlu waktu sekitar 19 menit 14 detik untuk menyelesaikan rendering. Ini artinya si ExpertBook tadi ya meskipun secara performa bukan yang terbaik di kelasnya, tapi masih bisa banget buat dipakai editing yang Full HD atau editing basic. Meskipun bukan laptop gaming, kita tetap penasaran ya untuk pengujian dari sisi gaming pada laptop ini. Siapa tahu kan laptop ini ternyata masih bisa dipakai bermain game. Dan ternyata bisa guys. Yuk kita langsung aja hands-on ke pengujian gamingnya. Game pertama yang kita tes adalah Genshin Impact. Di settingan preset high, rata-rata FPS yang didapat berkisar 26 FPS. Dan ini memang belum nyaman ya. So kita coba aja turunin ke preset yang lebih rendah, yaitu preset low. Nah, FPS rata-rata yang didapat itu langsung playable di 56 FPS. Kita juga tes laptop ini buat main game AAA seperti Shadow of Tomb Raider. Dengan settingan resolusi 800p, presetnya high, ray tracing medium, dan DLSS quality-nya aktif, average FPS yang didapat sekitar 17 FPS aja. Ya, ini masih jauh dari kata nyaman. Nah, kita turunin deh ke preset low, yang mana hasil average FPS-nya itu jadi 22 FPS, which ini juga masih kurang nyaman. So, kita turunin lagi ke settingan paling rendah, yaitu lowest. Baru deh dapat average FPS di 36 FPS. Nah, ini baru dikatakan nyaman. Kesimpulannya, laptop ini masih bisa dipakai buat gaming casual, terutama game ringan atau game e-sport seperti Valorant. Tapi kalau udah ngomongin game AAA, apalagi kayak Cyberpunk gitu ya, ini mending jangan dipaksakan ya guys ya. Kalau kalian memang ada aspirasi main game AAA, beli TUF aja ya. Ini laptop bisnis. Sistem pendinginnya juga cukup baik. Terbukti dari hasil stress testnya menggunakan 3D Mark Time Spy, laptop ini bisa lolos pengujian dengan skor 98,9%. Lagi-lagi Asus melakukan tugasnya dengan baik. Nice. Untuk uji penyimpanan, SSD 512GB NVMe PCIe Gen 4-nya punya speed yang tergolong kencang. Kecepatan bacanya bisa mencapai 6703 MB per second dan kecepatan tulis di 3671 MB per second. Wah, ini mah loading aplikasi dan booting-booting akan terasa sangat satset. Dalam pengujian baterai, kita lakukan pemutaran video YouTube ya, beresolusi Full HD, kemudian Wi-Fi-nya on, kecerahan di 80% dan modenya kita set ke balance. ExpertBook BG1408 CVA dengan kapasitas 42 Wh bisa bertahan sekitar 5 jam 21 menit. Tergolong oke meskipun lagi-lagi bukan yang terbaik di kelasnya. Kalau in real life sih paling misalkan kita start kerja jam berapa? Misalkan jam 9 dan kita kerja full, istirahat siang, paling di sekitar jam 3 atau jam 4 itu udah harus ngecas lagi. So, pastikan jangan sampai ketinggalan ya chargernya, selalu bawa charger. Ngomongin soal charging, laptop ini punya fitur fast charging. Ngecas 30 menit bisa terisi 54%, 60 menit terisi 89%, dan sampai penuh sekitar 1 jam 47 menit. ExpertBook dibekali webcam 720p HD yang dilengkapi privacy shutter atau webcam shield. Mikrofonnya juga udah mendukung AI noise cancelling yang bikin suara jadi lebih jernih saat kita meeting online, terutama di lingkungan yang lumayan noise atau berisik. Ada juga tombol mute mikrofon. Biar kebayang, kita langsung aja meluncur ke studio buat tes kamera dan juga mikrofonnya. Yo guys, Seragadget bersama Beli Gede kali ini. Dan kali ini aku ngetes webcam dan juga mikrofon dari Asus ExpertBook. Nah teman-teman bisa lihat sendiri gimana hasil webcam dan juga dengerin hasil mikrofon dari Asus ExpertBook ini. Asus juga menghadirkan fitur AI Expert Meet untuk memaksimalkan meetingmu. Ada fitur AI Meeting Minutes untuk merekam meeting secara real time dan membuat transkrip otomatis dengan speaker Indonesia, serta merangkum poin-poin penting untuk memudahkan review. Kemudian ada AI Translation untuk menyediakan subtitle otomatis dalam berbagai bahasa. Dan ini juga memungkinkan komunikasi lintas bahasa secara langsung selama meeting. Ada juga AI Audio and Camera, yang mana bisa meningkatkan kualitas audio dengan noise reduction, echo cancellation, dan de-reverberation. Kemudian kamera AI juga menawarkan fitur optimasi cahaya, motion tracking, gaze correction, dan background blurring untuk tampilan yang lebih profesional. Nah, ada juga bisnis watermark yang benar bisa menambahkan watermark otomatis pada layar saat kita meeting untuk melindungi data dan juga mencegah kebocoran informasi. Speaker laptop ini memakai tuning dari Dirac Audio yang cukup oke buat kelas bisnis. Suaranya jelas buat meeting dan nonton video, tapi ya untuk bassnya masih kurang
kurang nendang buat dengerin musik kayak EDM. Dilengkapi AI Expert Meeting tools bawaannya juga membantu meningkatkan kualitas suara dan gambar saat konferensi video. Port yang tersedia cukup lengkap, ada USB-C dengan power delivery dan display output, HDMI 1.4, USB-A 3.2 atau 3.2, dan audio jack 3,5 mm. Tapi sayangnya nggak ada port SD card reader. Oke, untuk harga pembelian, laptop ini sudah tersedia di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan atau LKPP dengan nilai TKDN dan plus BMP-nya di 40,71%. Ya, gampangnya ini laptop cocok buat teman-teman yang nyari laptop buat bisnis dan perlu TKDN tinggi. Harganya juga tergantung spesifikasi yang dipilih dan kuantitas pembelian. Link e-katalog ada di kolom deskripsi. By the way, Asus juga memberikan garansi resmi 3 tahun termasuk baterai dan adaptor plus 1 tahun perlindungan kerusakan yang nggak disengaja, yang mana ini cukup oke ya, dan juga durasinya cukup panjang untuk kelas laptop bisnis. Oke, ini dia hal-hal yang perlu lo perhatikan sebelum memutuskan meminang laptop ini. Layarnya standar banget buat editing warna. Jadi kalau lo seorang desainer atau editor video di suatu BUMN atau di kantoran perusahaan, dan lo butuh akurasi warna yang tinggi buat color grading, ya bisa dibilang laptop ini kurang cocok. Kemudian nggak adanya port SD card juga jadi hal yang penting ya, karena buat lo yang sering transfer file pakai SD card, ya jadinya siap-siap beli adapter tambahan. Terakhir, baterainya bukan yang terawet di kelasnya, ya masih tergolong biasa aja lah. Nah, laptop ini juga punya hal-hal menarik yang mungkin bisa jadi faktor utama kenapa lo bisa layak dan cocok beli laptop ini. Performa tinggi buat kerja kantoran dan meeting, jadi nggak bakal lag lah saat kita multitasking antara spreadsheet, Zoom call, presentasi. Dari sisi keamanan, ini udah bisnis banget. Ada fingerprint sensor, ada TPM 2.0 buat enkripsi data, dan privacy shutter di webcam supaya data dan privasi lo tetap aman. Dan yang bikin makin menarik adalah, meskipun laptop ini bisnis ya atau laptop bisnis, ternyata masih bisa dipakai gaming casual dan editing full HD. Jadi kalau lo butuh hiburan setelah kerja, ya laptop ini masih bisa banget. Mantap. Nice. Asus tidak hanya fokus pada laptop TKDN, tapi juga desktop dan PC all-in-one dengan kandungan lokal yang tinggi. Jadi, Asus merupakan pilihan ideal buat kalian ya, para instansi pemerintah, bisnis, atau sektor pendidikan yang memang diharuskan atau membutuhkan perangkat IT berkualitas dengan kepatuhan terhadap regulasi TKDN. FYI juga, bukan cuma laptopnya yang diproduksi di Indonesia, tas laptop, pouch, headset, kabel USB, dan adaptor chargernya pun buatan produsen dalam negeri. Jadi, Asus ExpertBook BG1404 CVA ini cocok buat para profesional yang butuh laptop ringan, aman, dan performa cepat buat kerja kantoran. Keunggulannya yang berupa keamanan yang menyeluruh, performa yang tergolong satset ya buat kerja kantoran, dan build quality yang oke banget. Udah standar militer. Ya, kekurangannya ada di layar yang biasa aja dan nggak ada GPU dedicated. Tapi kalau memang kebutuhan lo buat kerja produktif ya, ini bisa dibilang salah satu laptop bisnis yang oke di harga 15-20 jutaan. Jadi menurut lo apakah worth it laptop ini untuk kita pinang? Coba komen di bawah ya. Yo guys, itu dia review dari Asus ExpertBook BG1408 CVA. CVA, ya betul. Nah, kalau kalian penasaran dengan laptop ini, kita juga udah cantumin link di deskripsi ya, buat ngeliatin harga terbaru dan ya mungkin spesifikasi lengkap dari laptop ini. Dan kalau kalian ada request, saran, ataupun mungkin pertanyaan berkaitan sama laptop ini, ataupun rekomendasi laptop buat lebaran, atau setelah lebaran ya, ini harusnya nanti diuploadnya menjelang atau ketika lebaran videonya, silakan kalian komen aja di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya men. Yuk kita ngerak bro. Mantap.